Ya, sobat RH sekalian, ini ada pendapat yang ngeri-ngeri sedap dari Koni Bakri Rahakundini, sebagaimana dimuat oleh suara.com. Dikatakan begini, dicueki DPR, Koni Bakri sebut nasib pemakzulan Gibran di tangan Dasko, harus dia yang tendang. Oke, menarik ya. Ini inline dengan percakapan saya dengan Edi Mulyadi beberapa waktu lalu, dan di situ saya juga mengindikasikan bocoran dari aktivis-aktivis bawah tanah mantan anggota DPR yang konon mengatakan bahwa sepakat tentang pemakzulan Gibran, tetapi belum sepakat siapa penggantinya. Nah, di antara ketidaksepakatan tersebut muncul sosok Mr. D yang dianggap kanan kiri oke, ya. Artinya relatively acceptable. Ya tentu kalau urusannya memakzulkan Gibran, barangkali yang tidak acceptable tentu Mulyono dan para termulnya kan. Oke, coba kita bacakan ya apa yang dikatakan oleh pengamat militer Koni Rahakundini. Suara.com, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menaruh harapan besar kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad agar DPR segera mendorong anggota Dewan di Senayan segera membahas surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurutnya, bola pemakzulan Gibran dapat segera dibahas jika Dasko yang menendangnya. Luar biasa ya. Dasko ini sebagai penendang pertama atau sebagai penyelesai akhir ya? Mungkin maksudnya ini free kick ya. Terhitung sejak dikirimkan para purnawirawan TNI pada pertengahan Juni lalu kepada DPR dan MPR, surat yang berisi tuntutan pemakzulan Gibran tak kunjung dibahas hingga saat ini. Saya berharap pada Dasko lah yang bisa mendorong pembahasannya di DPR. Harus dari sana Dasko, kata Koni dalam siniar di akun YouTube Budiman Tanurejo dikutip suara.com pada Kamis. Koni menyebut dorongan pembahasan itu tidak mungkin bisa dilakukan fraksi PDIP dan Nasdem di DPR. Dasko menurutnya lebih memiliki pengaruh untuk menggerakkan partai lainnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo di DPR untuk membahas surat pemakzulan Gibran. Secara logik aja kan nggak mungkin PDIP dan Nasdem. Mereka juga akan nunggu dulu nih. Ya sudah, mungkin pada Dasko yang harus menendang itu, kata Koni. Apalagi menurutnya Dasko memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menurutnya bisa tergambar dari beberapa momen antara Prabowo dan Dasko. Misalnya saat Presiden akan melakukan kunjungan, Presiden katanya lebih banyak berbincang dengan Dasko dibanding Gibran yang juga ada di lokasi. Terus kan pergi lagi ke Arab Saudi, kemudian ke Perancis dan kelihatannya berbincang-bincang cukup lama di depan tangga pesawat. Bukan dengan Gibran, bukan dengan wakil presiden, tapi dengan seorang Dasko, kata Koni. Karena wakil presidennya bisa apa? Oke, saudara sekalian ya. Sekali lagi ya, Anda para pendukung Gibran jangan bangga Gibran menjadi wakil presiden bukan karena kapasitas pribadinya. Karena Prabowo tahu untuk memenangkan Pilpres dia harus menggunakan power Jokowi yang menguasai state aparatus, kemudian state financial resources dan state facilities. Dan ketika yang ditawarkan adalah Gibran as the candidate of vice president, maka tentu Jokowi sudah tidak bisa berkutik lagi untuk mendukung calon PDIP. Sampai di situ saja, bukan karena Gibran canggih ya, sorry to say buat para termul ini ya, bukan karena Gibran canggih. Gibran jauh dari canggih untuk menjadi pemimpin. Ya, karena memang belum cukup umur, belum cukup pengalaman, belum cukup wise, belum cukup wawasan dan lain sebagainya. Dan bangsa ini terlalu besar untuk seorang nomor 2 yang lagi magang. Enggak lah. Ya, orang yang sudah workable itu, yang memang bisa bekerja itu, ya mau nggak mau kita harus menyebutkan seperti Dasko yang bisa kesana kemari dan lain sebagainya, menyatukan, merekatkan, memisahkan barangkali ya, menendang sana, menendang sini dan lain sebagainya. Yang jelas dia adalah sosok yang workable, yang dipercaya oleh Prabowo Subianto untuk urusan-urusan politik.
Untuk urusan bisnis kelihatannya nggak perlu gembar-gembor, karena urusan bisnis ini kan soal bagaimana sumber kenikmatan itu tidak usah digembar-gemborkan. Soal urusan pertahanan keamanan ya barangkali ada Safri Samsudin orang kepercayaannya juga, tapi untuk day to day politik Dasko lah orangnya. Maka jangan heran kemudian pembicaraan bawah tanah Dasko lah yang melejit untuk menjadi the vice president replacing Gibran Raka Buming Raka instead of three names ya kan nominated, bukan nominated ya, dan mentioned by Mr. Mahfud MD, yaitu Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan. Jadi di dalam politik itu selalu kita bicara bahwa yang namanya orang yang bisa menduduki jabatan tertentu seringkali bukanlah orang yang terbaik, tapi orang yang workable barangkali. Workable belum tentu terbaik. Misalnya kalau kita bicara tentang ideologi anti korupsinya, belum tentu paling baik. Tetapi adapun dia workable, justru makin lincah, makin becek, makin licin ya, maka disitulah orang-orang tertentu bisa memainkan peranan yang signifikan. Jadi saudara sekalian, ini analisis politik ya, bukan kehendak hati nurani. Analisis politik itu mengarahkan pada satu nama yang barangkali bisa diterima 8 penjuru angin. And then the name is Mr. D ya. Not because he has money ya, the initial of his name D, but because he is workable ya. Delivered maybe ya. Jadi saudara sekalian, itu yang dikatakan Koni Bakri ya. Jadi bergantung Dasko yang mau menendang bola pertama akan apa tidak. Kalau dia free kick, bukan free kick apa ya? First kick ya. Kok lupa saya kalau pertama kali permainan bola itu ya free kick juga ya. Gitu. Jadi kalau free kick kan tendangan bebas ya kan. Oke. Jadi ketika pertandingan dimulai ya orang gak ada yang berani ambil bola. Nah yang harus tiup peluit pertama, nendang pertama adalah Dasko Sufmi Ahmad. Ini kata Koni Bakri ya. Menarik tentunya sobat era sekalian. Ya Dasko menjadi sosok yang luar biasa seperti yang dikatakan Syahganda Nenggolan kan. Bagaimana dia berperan luar biasa. Coba kita lihat kata-kata Syahganda Nenggolan mengenai bagaimana Dasko berperan soal macam-macam itu di apa? Macam-macam berperan dalam memberikan amnesti, abolisi, baru cerita mengenai baru saja bertemu Megawati dan lain sebagainya. Ini ya, coba lihat RH Channel ya. Ini menunjukkan bagaimana bekerjanya Dasko secara luar biasa. Begitu sobat RH sekalian. Oke. Coba kita lihat lagi ya bagaimana kemudian komentar sobat RH sekalian terkait dengan Mr. D ini ya, Mr. Dona, Mr. Dasko. Oke, coba kita lihat ya. Assalamualaikum Kaltim hadir ya. Hidup Rismond dan Roy Tiva, alhamdulillah. Sehat terus Bang RH, salam akal sehat dari Afrika Utara, North Africa. Mantap Bung Refli Harun, tanpa rem, gas, sangat mendukung. Segera dilaksanakan Rismond, Roy dan Tiva yang paling top mark kotop di interview. Kapan maksulkannya? Tendang aja, lebih cepat, lebih bagus. Wapres dimaksulkan, tidak bermutu. Blora hadir. Gas pual, lanjutkan berita keren cadas nih. Don Dasko gak berani sama Mulyono, takut dihilangkan, makanya sampai sekarang gak diumumkan pemakzulan itu. Pak Refli, apa tanggapan Anda soal Fitra Luda cuih pada ilmu filsafat? Janganlah ditendang. Mantap Bung Refli. Penggantinya Anies Baswedan pasti jos. Prabowo yes. Fufu Fafa kembali dagang martabak. Mulyono
masuk prodeo. Orang cerdas yang berakal sehat serta benar dan jujur tak akan dipakai di negara kuno. Hidup Bang Refli. Jadi Anda ini ya membuat orang itu seperti barang dipakai. I'm an independent person, ya kan? Saya terdiri dari kulit, daging, perasaan, otak dan lain sebagainya. Jadi saya bukan barang kok dipakai, ya kan? Memang bangga dipakai orang, ya kan? Bangga itu adalah kita menggunakan diri sendiri untuk kebaikan banyak orang. Itu yang bangga, ya. Bukan kita dipakai oleh kekuasaan, oleh penguasa bangga, ya. Apa bangganya dipakai oleh kekuasaan, ya? Tidak menjadi orang yang independen. Oh, tapi berguna bagi masyarakat, siapa bilang, ya kan? Tidak setiap orang yang punya jabatan itu berguna. Kalau dia korup gimana? Malah dia menyengsarakan masyarakat, tidak berguna sama sekali. Begitu sobat RH sekalian, ya. Saya tidak mau membuat polling, ya, apakah Anda setuju Dasko menggantikan Gibran dan lain sebagainya. Nanti dipikir saya tim sukses Dasko pula, tetapi saya hanya menyampaikan sebuah fenomena, ya. Kalau Gibran mau dimaksulkan sekarang, siapa sesungguhnya yang acceptable untuk dipilih? Kadang-kadang bukan yang terbaik, tapi yang bisa diterima kanan kiri oke. Tapi ke depan kita berharap governance berpilpres dan berpemilu itu jauh lebih baik, sehingga kita akan mendapatkan a fair competition. Ya, tetapi kalau Prabowo tidak mau a fair competition, ya sudahlah, ya. Dia aja yang jadi presiden terus menerus, ya. Karena lama-lama kita melihat Prabowo ini sama dengan Jokowi, sen kanan belok kiri. Jadi apa yang dikatakannya itu harus diterjemahkan berbeda. Ya. Memberantas korupsi artinya bernegosiasi dengan koruptor, kan begitu. Mengejar koruptor sampai Antartika artinya harus diterjemahkan sebagai bernegosiasi dengan koruptor di antara kita, kan begitu. Apalagi the dream team, zakon kabinet, ya. Jangan diterjemahkan sebagai zakon kabinet, tapi a second kabinet, ya, kabinet bekas dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, saya tidak tahu, ya, apakah ke depan kita akan mendapatkan sebuah perubahan yang signifikan, fundamental atau tidak. Yang jelas untuk Prabowo Subianto, ya, saya hormat pada dua hal: abolisi terhadap Tom Lembong dan penghapusan Tandim. Itu dua program yang saya langsung apresiasi, bukan karena itulah yang terbaik, tapi itulah yang saya pahami sebagai yang baik. Saya belum melihat misalnya MBG, ya, sesuatu yang baik, karena banyak sekali kebocoran-kebocoran yang saya dengar. Tapi kan kita tidak bisa, belum lagi kalau kemudian mafia baru muncul, kekuatan baru muncul yang mengcapture bisnis-bisnis, ya, atau uang-uang yang digelontorkan negara. Siapa lagi kalau bukan, ya, Anda bisa pikirkanlah, ya. Jadi kalau barangkali kemarin yang berkuasa para termul, para relawan, nah sekarang yang berkuasa relawan juga, tetapi yang berasal dari entitas yang sama dengan Prabowo Subianto. Nah itu yang lebih bahaya, lebih gawat, lebih berbahaya kalau seandainya tidak di stop dengan prinsip negara yang good governance, clean government. Sekali lagi, negara yang good governance dan clean government. Kalau enggak, wah, habis kita, ya, semuanya sebagai sebuah negara. Kita tidak lagi menjadi sebuah negara yang akan memakmurkan rakyatnya, tetapi negara yang menjadi perebutan, ladang perebutan para elit dan para oligarki. Berbeda orangnya, tapi fenomenanya sama. Rebutan juga sumber-sumber